Bismillahirrahmanirrahim. Pelita Al-Quran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pertemuan pagi hari ini, pada webinar, pada kesempatan di pekan pertama bulan Oktober ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dan kita senantiasa dalam keadaan kebaikan dan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang istiqomah dalam menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pak Ede dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita buka webinar kita kali ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dalam kajian kali ini. Al-Hajiniyah wa Kulliyatin Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Pelita Al-Quran yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan menyimak sebuah tema yang menarik dan sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Tema yang akan kita bahas adalah keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah tentang pandemi, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Ede Surya Darmawan. Beliau merupakan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan juga merupakan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Kita akan langsung menyimak paparan dari beliau dan nanti setelah ini akan ada diskusi. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyampaikannya di kolom Q&A atau lewat raise hand atau langsung nanti. Mic-nya mati ya, Sil? Halo, suara saya masuk? Ya, udah terdengar, Sil. Ya, oke. Silakan kita mulai saja. Pada Pak Ede dipersilakan untuk menyampaikan materi sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam wassihah wa sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bertemu muka walaupun tempatnya jauh. Ini adalah salah satu hikmah barangkali ya, bagaimana kita bisa bertemu walaupun jaraknya berjauhan. Dan salah satu hikmah dari adanya musibah ini memaksa kita, tadinya barangkali penggunaan teknologi seperti ini masih jarang, sekarang kita harus lebih banyak. Baik, saya mendapat amanah untuk menyampaikan tentang bagaimana sih sebenarnya kita sebagai seorang muslim memahami pandemi gitu ya, COVID. Kemudian kira-kira kalau kita kembali kepada rujukan utama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah,
Nah, seperti apa barangkali tadaburnya. Jadi saya sebenarnya levelnya masih pengumpul ilmu gitu ya untuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan tafsir ini, tetapi lebih ke arah saya kumpulkan, dapat dari tentu saja dari sumber Al-Quran, dan juga kalau hadisnya sekarang ini kan mudah ya untuk mencari, walaupun ada beberapa kitab hadis di rumah, lebih gampang memang secara elektronik. Jadi ini mungkin juga sebuah pembelajaran yang harus kita lakukan sesuai zamannya. Jadi tantangan zaman ini harus kita juga manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita masih menggunakan zaman yang lama. Nah, ini adalah makna dari norma baru. Jadi semangatnya itu norma baru. Dan kita sebagai seorang muslim menerapkan norma baru itu hal yang biasa ya. Jadi jangan kemudian seperti orang kaget gitu ya. Norma baru itu pada dasarnya adalah itulah khas seorang muslim, selalu memperbaiki diri terus-menerus, bahkan melayakkan dirinya gitu ya. Melayakkan kita ini untuk masuk nanti ke babak baru, karena babak kehidupan kita itu sekarang ini dunia kan hanya sebentar. Kita akan masuk ke kehidupan akhirat yang kekal, dan di sana kita menerapkan norma-norma baru yang tidak sesuai dengan norma di dunia ini. Dengan demikian, norma baru bagi seorang muslim adalah sebuah kepastian dan keniscayaan. Dan itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Mungkin prinsipnya ketika kita belajar Islam, selalu dikatakan Islam itu pada dasarnya adalah bagaimana kita minal dzulumati jahiliyah ila nurul Islam. Dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Nah, dalam cahaya Islam itu begitu banyak norma baru yang harus kita pakai terus-menerus. Makin paham kita, makin banyak norma baru yang kita pakai gitu. Ini menariknya Islam. Jadi, dan makin ke sana makin mudah sebenarnya, bukan makin susah gitu ya. Nah, karena itulah beberapa hal yang barangkali kita coba diskusikan. Nah, jadi kira-kira juga beginilah, hidup aman dan sehat menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam menghadapi COVID-19. Jadi ini spesifik menghadapi COVID ya. Ya, nanti ada rumus-rumus singkatnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sajian kita ini ibarat minum kopi pagi gitu ya, jadi nggak usah berat-berat. Sajian pagi ini ada dua saja menunya, yang satu adalah apa itu sehat, kemudian COVID-19, lalu manajemen pandemi seperti apa. Gitu. Nah, kemudian setelah itu menu keduanya Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang pandemi. Ini kalau ada mentor saya, Pak Dr. Yunus, wah ini saya jadi gak enak bicara yang kedua. Kalau bicara yang ke satu saya relatif lebih menguasai gitu ya. Tapi yang kedua nih mentor saya Bang Dr. Yunus ini lebih pantas kalau ditandemkan. Baik. Nah, ini ada satu hal yang menarik ya. Yang menulis ini ada jurnal baru dari The Nature ya. Yang menulis ini namanya Julian M. Saad dan James Prohaska. Nah, yang menarik dari definisi beliau adalah definisi sehat itu, kalau kita mengikuti definisinya WHO, adalah ketika kita sehat fisik, mental, sosial, tidak ada penyakit dan juga tidak ada kecacatan. Gitu. Jadi itu definisi begitu. Kalau di Kementerian Kesehatan atau dalam hal ini Undang-Undang Kesehatan 36/2009, sehat adalah keadaan di mana kita sehat secara fisik, mental, sosial, spiritual, ya, yang memungkinkan setiap orang untuk produktif, sosial, dan ekonomi. Gitu. Nah, definisi ini definisi baru ya, yang disampaikan di tahun 2020, papernya masih baru. Jadi yang disebut sehat adalah gambaran seperti ini, gitu ya. Itu berfungsinya kenyamanan yang dapat dirawat. Ini menarik nih, kenyamanan yang dapat dirawat. Jadi nyaman itu kan is ya dalam bahasa Inggris, is gitu ya. Ketika isnya hilang, maka jadi dis-is. Itulah kemudian penyakit. Nah, penyakit pada dasarnya adalah kenyamanan yang hilang gitu. Kenapa? Gara-gara kita tidak merawatnya. Nah, ini menarik definisi ini. Nah, definisi yang beliau sampaikan adalah yang utama memang di sini sel, tubuh, dan sosial, society. Gitu. Jadi sel ini harus kita rawat dengan cara berikan imunisasi, obat, tapi sisi lain juga kita membawa faktor keturunan dari keluarga kita, dari ayah dan ibu kita. Kemudian tubuh ini pribadi, ini kaitannya dengan perilaku, kebiasaan pribadi dan individu. Perilaku tentu saja di situ ada aspek pengetahuan dulu, kemudian ada aspek sikap, lalu aspek prakteknya sendiri gitu ya. Kemudian sosial masyarakat, yang ini berkaitan dengan nilai dan budaya masyarakat, di mana kita hadir di situ dibesarkan
maka kita tidak bisa menghindar akan dipengaruhi oleh nilai masyarakat. Ini hubungannya sangat jelas ya. Misalnya ada di antara kita yang tidak mau mengimunisasi diri, berarti selnya itu tidak diperbaiki. Tapi karena masyarakatnya melakukan imunisasi sampai 80%, maka orang-orang ini terlindungi dengan herd immunity seperti itu. Nah, kemudian di atas ini adalah kebijakan negara, ini adalah public health. Jadi sebenarnya ranah ilmu saya itu di sini. Jadi administrasi publik tapi untuk kesehatan ya. Nah, kemudian di luar itu adalah memang disebut dengan global health atau international health. Ya, di sini ada kebijakan, ada peluang, misalnya kebijakan kesehatan global itu selalu dikeluarkan oleh WHO. Salah satunya misalnya International Regulation of Health, kemudian Covenants untuk Health and Social Economics, tapi di sisi lain juga ada yang namanya penyakit. Nah, COVID ini adalah penyakit yang datang dari global. Tadinya dari Wuhan gitu ya, kemudian menyebar kemana-mana. Di Wuhan itu pada bulan November munculnya, kemudian sampai ke Indonesia tercatatnya tanggal 2 Maret ya. Tapi sebenarnya ada yang menduga sebenarnya Februari sudah ada gitu ya. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah di bawah sel. Jadi dua ahli ini hanya mengatakan ada di bawah sel, tidak menyebutkan apa gitu ya. Tidak dijelaskan apa isinya gitu. Nah, nanti barangkali kita bisa isi apa ini isinya ya. Sesuatu yang di bawah sel yang saya duga mestinya disitulah kehidupan gitu ya. Karena kalau di sini mati, ini ke atas akan mati semua, kira-kira begitu. Nah, ini definisi yang tadi saya sampaikan ya. Jadi, apa prinsip dua definisi ini? Ini mengingatkan kepada setiap negara bahwa setiap orang itu punya hak untuk hidup dengan standar yang layak agar dia bisa sehat dan sejahtera ya. Dan kalau dilengkapi, bahkan pada saat situasi di mana dia tidak mampu menanganinya. Ya, ini, like seperti contohnya, circumstances beyond his control. Jadi, inilah tugas negara. Ya. Tugas negara ini adalah bagaimana setiap orang bisa lahir sehat, ya, kemudian berumur panjang. Itu harus diusahakan dengan sebaik-baiknya. Dan negara mesti hadir di situ ya. Jadi tugas negara itu adalah menjamin setiap orang yang lahir sehat, kemudian berumur panjang. Nah, di sini peran negara atau yang dalam kayak ini peran public health yang harus diperankan, sehingga harus melakukan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan itu paling gampang begini, adalah ketika setiap orang menerapkan protokol kesehatan, hidup sehat, yaitu agar dapat memenuhi hak sejak lahir, hidup sehat, dan berumur panjang. Jadi, yang namanya protokol kesehatan itu adalah sebenarnya barang sehari-hari ya, bukan baru muncul heboh seperti sekarang ini, setelah eranya ada COVID. Gitu. Nah, selanjutnya, ada 5 level pencegahan penyakit, ini yang kemudian menjadi dasar bagaimana intervensi kesehatan dilakukan. Jadi semuanya konsepnya adalah preventif atau pencegahan. Yang pertama adalah ketika kita masih sehat, misalnya ini Bang Yasir di sini atau siapapun, Bang Khalid gitu ya, masih sehat, maka lakukan promosi dengan cara apa? Berolahraga, gizi yang baik sehingga kita tambah sehat gitu ya. Seperti itu, promosi kesehatan. Pengetahuan kita juga ditingkatkan seperti hari ini. Kemudian yang kedua adalah lakukan perlindungan khusus kalau sudah ada ancaman penyakit spesifik. Jadi kita lakukan perlindungan khusus di sini. Contohnya memakai helm kan gitu ya, lakukan imunisasi. Jadi ada perlindungan ke body protector, ada juga ke sel gitu. Di sosial juga ada ya. Yang prinsipnya social distancing itu adalah bagian dari proteksi gitu ya. Termasuk hari ini pakai masker ya. Kemudian kalau masih ternyata kita sakit, maka harus lakukan diagnosis dini secepatnya dan pengobatan yang paripurna. Jadi jangan tanggung gitu. Kalau enggak, kita akan sakit makin parah, tapi lakukan tahapan pencegahan berikutnya adalah batasi jangan sampai cacat. Kalau masih cacat juga, lakukan rehabilitasi. Ini semua adalah tahapannya. Jadi kita semua bisa berperan di sini dari mulai promosi dan proteksi. Karena kalau sudah diagnosis dini, ini sudah melibatkan profesional ya. Tapi yang dua ini siapapun bisa terlibat. Ya, jadi upaya promosi dan proteksi itu siapapun bisa mengerjakan. Tentu saja ujung semua ini adalah meningkatkan daya kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Nah, sehingga kalau kita lihat prinsip dari kesehatan masyarakat adalah meningkatkan daya kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit, mencegah keparahan penyakit, kecacatan, dan kematian prematur. Jadi ada kematian prematur, ada kematian yang tidak kita kehendaki gitu ya. Dalam arti begini, misalnya masih muda, karena perilaku yang tadi tidak mampu merawat dirinya, kemudian dia melakukan perilaku berisiko. Kalau sekarang perilaku berisikonya simpel. Keluar rumah tidak pakai masker itu adalah perilaku berisiko. Itulah norma baru gitu ya. Kalau dulu misalnya
kita seling melihat ada teman-teman naik motor nggak pakai helm, ya kan? Itu perilaku berisiko. Nah, kalau helm relatif misalnya itu risikonya buat dia sendiri yang nggak pakai. Tapi kalau pakai masker, kita tidak pakai masker, risikonya buat dua orang, buat kita dan buat orang lain. Gitu. Jadi di situ mencelakakan orang lain juga kalau kita tidak menggunakan masker. Nah, mari kita pahami virus corona. Ini memang virus baru, makanya disebut tadinya novel coronavirus gitu ya. Corona kenapa disebut corona? Karena memang mirip lingkaran matahari. Kemudian ini RNA ya. Nah, risiko virus RNA itu gampang berubah gitu ya. Namanya juga virus ya, gampang berubah, sifatnya seperti itu. Dan virus tidak berjalan sendiri, tapi selalu ikut inang. Jadi bukan berkeliaran di mana-mana. Makanya sebenarnya dalam konteks ini virus ini relatif lebih terkendali sebenarnya ya. Artinya tidak sedahsyat influenza secara umum yang ada di udara gitu atau TBC gitu ya. Nah, jadi kenapa dikatakan COVID-19? Itu karena ini coronavirus disease ya, kemudian ini penyakitnya. Lalu nama virusnya akhirnya disepakati ini sebagai SARS-CoV tipe 2. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Definisinya artinya apa? Ini penyakit ini jelas ya. Akan mengakibatkan parah ya, sindroma itu artinya kumpulan berbagai gejala yang parah ya pada saluran pernapasan. Jadi penyakit ini adalah menyerang saluran pernapasan, mengakibatkan berbagai gejala yang parah. Ini barangkali catatannya. Dan virus ini kalau kita lihat aslinya sebenarnya begini. Ya. Ini dari 100 orang yang terinfeksi, ini barangkali ini harus diingat ya, 86-nya itu tanpa gejala, tapi tetap menularkan. Ini harus diingat ya. Kemudian 11%-nya itu gejala ringan, tidak butuh perawatan di rumah sakit. Jadi yang ini OTG gitu, yang ini kasus ringan. Di sini posisinya adalah tidak perlu rumah sakit, bisa isolasi mandiri di rumah gitu ya. Isolasi mandiri dengan diam di rumah itu beda ya. Kalau diam di rumah itu orang sehat semua. Tapi kalau isolasi mandiri betul-betul harus memisahkan diri dari orang lain. Bahkan walaupun sesama orang yang sakit gitu ya. Jadi masing-masing misalnya kalau kamarnya ada di masing-masing di kamar aktivitasnya, tapi jangan terus di kamar, harus tetap keluar berjemur, olahraga dan lain-lain. Tapi semuanya dilakukan sendiri gitu. Kalau diam di rumah berarti tidak ada yang sakit. Nah, kemudian 2% ini pneumonia, ini radang paru-paru ya. Pneumonia aslinya itu sebenarnya oleh pneumococcus, tapi ini likely. Jadi memang ini flu likely. Jadi pneumonia likely. Kenapa menghadapi peradangan yang berat? Karena paru-parunya berisi air yang dihasilkan dari aktivitas virus itu. Kemudian yang masuk ICU itu sebenarnya 1 dari 300. Yang meninggal pun 1 dari 300. Ya, seperti ini aslinya. Tapi mengapa misalnya bukan 0,68% yang meninggal di Indonesia, tapi 4%? Itu karena penyakit penyerta yang mengikuti. Jadi orangnya sudah sakit, paling banyak memang kalau sakit paru-paru. Sakit paru-paru jelas, paling sering adalah akibat merokok. Jadi perokok itu ada 2 kerugian ya. Yang pertama di sini, jadi virus itu bisa jadi kena kita tapi kita tidak sakit. Karena apa? Tidak ada reseptornya. Ini reseptornya nih. Reseptor ini pada perokok jelas ada semua. Karena perokok paru-parunya siap untuk menerima virus dan juga berbagai penyakit lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, perokok itu lebih mudah mengalami pneumonia gitu ya. Sehingga memang kematian tinggi sekali pada laki-laki perokok lagi. Itu catatan kita ya. Nah, ini gejalanya. Jadi ini adalah mirip sekali, memang ada beberapa hal dengan ini corona, influenza, dan flu biasa. Nah, nanti bisa dilihat teman-teman prinsipnya. Memang di sini khas ya, demam batuk, kemudian yang paling sering adalah napas tak normal atau sesak nafas. Ini di corona. Kalau yang lain kan nggak terlalu ya. Kalau yang lain itu hidung tersumbat, beda ya. Hidung tersumbat dengan sesak napas itu beda. Kalau hidung tersumbat itu yang kita merasa sulit bernapas gara-gara hidungnya tersumbat. Gitu. Gampang ya. Tapi kalau sesak napas sih di dalam gitu ya. Karena paru-paru bagian bawahnya berisi cairan. Jadi di sini nih, kira-kira seperti itu. Dan kalau di ronsen ini para dokter mengatakan ada gambaran yang sama antara kiri dan kanan. Nah, kemudian datanya ini per kemarin ya 2 Oktober walaupun saya aksesnya ini tanggal 2 ya. Jadi Indonesia ini kalau dalam Covid ini masuk top 25 gitu ya. Sedih juga. Giliran Olimpiade kita nomor berapa gitu, giliran COVID kita nomor 25. Dan kita jangan kemudian naik terus ya, ini catatannya.
dan kematian masih ada terus gitu ya. Ini juga catatan bagi kita. Nah, yang tolong diingat adalah jangan sampai kejadian pandemi Spanish flu 100 tahun lalu muncul gitu ya. Nah, 100 tahun lalu tuh gambarannya sepertiga penduduk dunia terkena ya. Ini gambaran di Amerika seperti ini ya, penanganannya. Kemudian ini gambaran di New Zealand. Ya, artinya apa? Flu-nya dari Spanyol tapi kemudian beredar ke Amerika dan juga ke New Zealand seperti ini. Sepertiga penduduk dia terkena, kematiannya itu dikatakan sampai 100 juta. Ini salah satu pandemi yang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Dan kita jangan sampai corona ini berulang seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk ASEAN. Ini catatan yang menarik ya, data untuk ASEAN. Apa yang menarik, Indonesia ranking 2, pernah ranking 1 kemudian disalip gitu ya oleh Filipina, tapi kalau kita konsisten bisa nyalip lagi. Karena misalnya kita naiknya 4 ribuan, Filipina 2 ribuan, nah ini 3 menunggu hari kita akan nyalip Filipina lagi kan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang kita hadapi, testing kita itu lihat ya belum sebanyak negara lain gitu ya. Ini persoalannya. Jadi yang kita khawatirkan adalah banyak kasus yang tidak terdeteksi, karena 86%-nya adalah tanpa gejala gitu ya. Yang berikutnya, tingkat kematian kita juga masih tinggi, ini catatannya. Termasuk di dalamnya adalah kolega kita, para dokter, perawat, ya, Kesmas juga banyak yang meninggal gitu ya. Nah, ini barangkali trennya, tolong diperhatikan bahwa tren kita itu masih naik terus, kasus hariannya sudah di atas 4.000, jadi kalau sempat melihat, misalnya gini ya, untuk dapat 10.000 pertama itu membutuhkan 2 bulan, kemudian sekarang untuk dapat 10.000 cukup 2,5 hari gitu ya, atau bahkan bisa jadi 2 hari kalau kita tidak mampu menanganinya. Idealnya memang fokus ya ke 10 provinsi seperti ini, jadi dari mulai DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa ini semua lah katakan ya, kecuali Yogyakarta dan sedikit. Karena setelah ini Riau, Banten juga masuk di bawahnya. Nah, simpulannya apa sih? Mari lebih tingkatkan kewaspadaan kita, karena sekarang ini sebenarnya dari awal ya Indonesia itu penularannya itu sudah di masyarakat. Jadi antar anggota masyarakat saling menularkan. Jadi bukan sendiri kan. Sekarang menjadi klaster heboh itu sebenarnya tinggal memetik hasil saja. Ketika orang berkumpul tidak disiplin ada satu jadilah itu klaster. Dimanapun bisa rumah, perkantoran, pasar. Sekarang yang heboh adalah klaster pesantren gitu ya. Nah, catatan berikutnya adalah kalau kita lihat ini adalah yang sembuh, alhamdulillah banyak kan gitu ya. Tapi kasus yang masuk rumah sakit ini sudah 63.000. Jadi yang kita khawatir kalau ini sih udah sembuh ya alhamdulillah nggak ada masalah. Yang perlu kita perhatikan adalah ini ya. Jadi pertambahan kasus itu paling sedikit itu 185, tapi pernah punya rekor 1.348 ya. Yang kasus aktifnya itu bukan positif ya, artinya kasus yang memerlukan isolasi mandiri atau sebagian menjadi pasien di rumah sakit. Nah, ini yang repot. Bahkan rumah sakit UI sekarang sudah jadi rujukan, bukan lagi menerima tapi rujukan COVID. Ya. Artinya kasus berat pun bisa ditangani di kampus UI, di rumah sakitnya. Kemudian asrama mahasiswa dan Wisma Makara juga sedang dalam waktu dekat barangkali nantinya akan menjadi tempat isolasi. Ya, ini barangkali catatannya. Begitu kasusnya meningkat terus. Nah, ini juga jadi persoalan karena testing kita ini belum merata. Jadi, testing kita sudah alhamdulillah 26.000 walaupun masih jauh ya. Kan harapannya sekitar 40.000 sehari orang ya, bukan spesimen ya. Tapi dari 26.000 itu, ini lihat 25%-nya masih orang Jakarta. Ini kan sebuah testing yang tidak fair posisinya. Karena seharusnya Jakarta dengan penduduk 4%, ya testingnya nggak jauh-jauh amat dari angka itu gitu ya. Atau kalau Jakarta misalnya dianggap 2 kali lipatnya, ya 10% lah kira-kira seperti itu. Karena yang kita khawatir Jawa lain tuh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tidak deteksi dengan baik sehingga kasusnya tenggelam gitu kesannya, masih di bawah lautan. Gunung esnya aja yang muncul gitu ya. Di bawah lautannya gunung es yang besar sekali itu tidak kelihatan dan itu berpotensi menularkan kemana-mana. Nah, sekarang mari kita lihat ya, manajemen epidemi dan pandemi. Disinilah sebenarnya nanti kita akan lebih banyak sekali memahami sebenarnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul itu sudah berbicara banyak tentang manajemen pandemi. Gitu. Tinggal kitanya mau menerapkan atau tidak. Ya. Prinsip dari manajemen pandemi ada 3 ya. Yang pertama, ini menurut Center of Disease Control, US,
Satu, bagaimana kita melakukan pencegahan, to prevent. Kedua, to detect, mendeteksi. Yang ketiga adalah merespon. Nah, respon dulu bingung. Ya. Respon sekarang kalau kita WHO, 3 ya. Pemerintah melakukan tracing, testing, dan treatment. Karena detect ini masih bagian dari testing. Ini WHO kadang-kadang kebingungan sendiri, karena detect dan test itu kan barang yang sama ya. Kemudian isolate adalah bagian dari treat juga. Treat mereka yang sehat cukup diisolasi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tingkatan pelaksanaannya? Nah, di sini yang kami propose dari Ikatan Kesehatan Masyarakat bahwa tahapannya itu harus ada di level masyarakat, level puskesmas atau primary healthcare, kemudian level rumah sakit. Nah, yang disebut garda terdepan yang mana? Selama ini suka salah kaprah ya. Garda terdepan adalah pelayanan medis. Salah ya. Garda terdepan dalam penanganan COVID adalah Dr. Yunus, Bang Yasir gitu. Kita semua itulah garda terdepan karena kitalah yang ekspos langsung kepada penyakit 24 jam 7 hari dalam 1 minggu. Terus-terusan. Jadi masyarakatlah garda terdepan gitu ya. Kemudian yang mesti di backup oleh tenaga kesehatan masyarakat yang ada dalam ini di puskesmas, tentu saja oleh pemerintahan, kelurahan, desa, kecamatan. Baru kalau lolos yang di sini tadinya sehat, kemudian misalnya ada gejala sakit, lolos baru ditangani tenaga medis. Inilah garda terakhir. Karena setelah tenaga medis sudah nggak ada lagi, gitu ya. Kalau lolos dari tenaga medis, ya mohon maaf, tenaga apa yang menanganinya nggak ada lagi kan gitu ya. Jadi ini benteng terakhir adalah tenaga medis. Makanya tenaga medis kita jangan sampai kecapean. Supaya tidak kecapean, maka garda terdepan mesti bertempur habis-habisan. Habis-habisan pakai masker gitu ya. Jangan hanya habis-habisan di sini, kalau sini habis di sini nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Dan ini mesti di-backup oleh birokrasi dan dunia usaha. Inilah tugas pemerintah untuk membackup seluruh aktivitas di sini. Nah, jadi mari kita berubah ya, tidak menunggu vaksin dan obat. Karena memang catatannya begini. Pertama, tidak ada pandemi yang bisa diselesaikan hanya dengan obat dan vaksin, tidak ada. Ya. Di Afrika itu masih sering ada epidemi, Ebola contohnya. Ebola itu sudah ada vaksinnya, obatnya sudah ada, tetap aja pandeminya ada, epideminya ya, bukan pandemi. Kemudian DBD itu vaksinnya sudah ada, tapi tidak laku. Padahal hanya 4 jenis strain virusnya, ya, virus DBD itu. Dan sampai sekarang vaksinnya 2005 sudah ditemukan di Kuba. Ya. Saya bertemu penelitinya waktu itu. Kemudian sampai sekarang tidak kemana-mana. Vaksin kurang menarik gitu ya. Vaksin influenza itu banyak, tapi kemudian tidak juga laku. Tetap ada yang pakai, tapi ada juga yang nggak mau. Karena memang daya tahannya cuma bulanan gitu ya. Nah, vaksin COVID pun diperkirakan ada yang mengatakan paling tahan kalau nggak 28 bulan, 6 bulan. Gitu ya, 28 bulan, maaf 28 hari. Nah, sejarah menunjukkan bahwa selesai kalau ada intervensi kesehatan masyarakat, yaitu dengan testing, tracing, dan treatment, dan perubahan perilaku masyarakat menerapkan 3M ini, ya, masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta VDJ, ventilasi, durasi jarak. Artinya kalau kita bareng-bareng di ruangan, hati-hati perhatikan ruangannya apakah ada ventilasi yang langsung keluar, karena AC sekarang ini pada posisi tidak direkomendasikan. Jadi kalau teman punya ruangan ber-AC, ada baiknya misalnya 2 jam itu dibuka ya, supaya udara luar masuk menggantikan seluruh dari situ. Kemudian kalau berkumpul sebaiknya jangan lebih dari 15 menit, karena kalau lebih dari 15 menit itu disebut dengan kontak erat. Jarak, aslinya jarak itu 6 feet ya, 186 cm. Nah, di luar akhirnya menyimpulkan jadi 2 meter. Tapi di Indonesia pemerintah menganjurkan lebih dari 1 meter ya. Artinya lebih 1 meter itu pilihlah 2 gitu ya, jangan lebihnya 1 cm ya. Kemudian perubahan perilaku adalah intervensi murah, mudah, dan bisa dilakukan oleh setiap orang dan semua orang. Nggak butuh lisensi untuk merubah perilaku. Ya. Beda dengan ketika melakukan testing, sebenarnya kita mesti jadi perawat dulu kah, atau laboran seperti itu. Dan inilah pencegahan. Jadi, tolong jangan terjebak dengan diksi atau terminologi new normal, karena yang benar itu new norm, ya, norma baru, norma sehat baru. Nah, jadi fokusnya seharusnya memang begini, gerakan dan berdayakan serta kuatkan. Siapa yang mesti dikuatkan? Yaitu masyarakat. Puskesmas yang dikuatkan. Nah, kemudian fasilitas kesehatan. Jadi kita menginginkan ini. Ya. Nah, kemudian didukung dengan kerjasama semua pihak. Jadi kalau kelompok pengajian Al-Quran, komunitas pengajian Al-Quran ini bikin, nah, harapannya nanti bergulir. Lebih banyak lagi yang paham. Sehingga nantinya bisa sama-sama membackup supaya masyarakat itu pada posisi mau, tahu, ya, dan waspada untuk mencegah. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Misalnya mau untuk melakukan perilaku hidup bersih sehat, ya, kemudian diam di rumah kalau memang tidak perlu,
Kalau perlu keluar silakan, tapi physical distancing dan pakai masker ini harus dilakukan. Tentu saja dan cuci tangan adalah masuk ke perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kita mengharapkan juga puskesmas ini bekerja membackup masyarakat. Ini kalau belum merasakan ya mohon dimaafkan, barangkali pemerintah masih kesulitan ya. Kemudian rumah sakit selain tersedia harus merata dan efektif serta terlindungi. Jadi jangan kemudian orang bekerja tapi penuh risiko. Dan tentu saja kebijakan yang jelas, tegas, dan sinkron serta kolaborasi yang makin banyak. Dan karena tidak mungkin menolong sendiri. Nah, jadi fokusnya memang dua ya, gerakan budaya masyarakat dan perkuat pelayanan kesehatan. Ini tugasnya. Nah, ini ada set protokol sehat waktu pandemi ya. Yang pertama ini ya, yang masyarakat melakukan 3M. Jadi harapannya setiap individu kemanapun 3M harus dipakai. Kemudian ini kesehatan masyarakat, yaitu tempat-tempat dan sarana umum. Jadi kita harus melakukan ini dimanapun ya. Lalu, nah ini buat teman-teman yang para petugas, kemudian aktivis atau relawan, waspada, tidak tertular dan tidak menularkan, ya, kemudian memudahkan diri sesama, kemudian aktif bergerak di lingkungan masing-masing, di rumah, tempat kerja, bangun lingkungan yang tangguh terhadap COVID-19. Kita sangat berharap seperti itu. Nah, itu barangkali sajian pertamanya. Ini gimana Bang Yasir? Ada yang bertanya dulu, apa lanjut dulu? Lanjut saja Pak dulu Pak. Baik, terima kasih. Ini sekarang mari kita lihat Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang kesehatan dan pandemi. Baik, yang pertama adalah kita mesti ikhtiar situasi apapun ya untuk jaga iman kan gitu ya, jaga aman dan jaga imun gitu. 3 hal ini barangkali kalau disingkat. Ibadah kita perbaiki, perbanyak zikir, kemudian tilawah gitu ya, tilawah kalau bisa lebih dari 1 juz lah, itu kan hari-hari biasa. Sekarang hari luar biasa kita perkuat tilawah kita lebih banyak. Selalu berdoa, ini doa minimal yang kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wa jununi wa judami wa isya'il asqami. Jadi semoga Allah melindungi kita dari berbagai penyakit termasuk penyakit menular. Kemudian jaga aman, jaga jarak. Kemudian sering cuci tangan dan pakai masker. Kemudian imunitas, sistem imunitas diperkuat, jaga pola makan, kemudian istirahat, olahraga, dan kelola stres ya. Oke. Ini tadi, apa sih di bawah sel? Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Mestinya ada ruh dan iman kita. Ini harus kita isi. Inilah kekosongan barangkali yang harus kita isi. Dan sah-sah aja kita mengatakan begini. Karena sesungguhnya yang hidup itu adalah ketika hatinya hidup. Ya kan? Ini semua implikasi saja. Karena bisa jadi, naudzubillah ini ada zombie berkeliaran gitu ya. Karena ruhnya itu tidak hidup. Ya. Tidak mengenal sumber kehidupan dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita mesti perkuat zikir, tilawah, ibadah langsung seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini tugas negara. Jadi yang tadi disebut dengan public health itu adalah agar dapat memenuhi hak sejak lahir untuk hidup sehat dan berumur panjang. Inilah tugas negara. Jadi tugas negara pada dasarnya apa sih? Yaitu menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini kalau merujuk ke bukunya Ibnu Khaldun, Muqaddimah, pengantarnya tugas negara adalah menghilangkan rasa lapar dan mengamankan dari ketakutan. Jadi COVID ini membuat kita takut gitu ya, apapun gitu, kesannya seperti itu. Dan tidak jelas mau melangkah kemana. Itu salah satu tugas negara adalah bagaimana melaksanakan hal ini. Yang berikutnya, ini musibah itu kepastian dan memang tuntutan kesabaran. Ini ayat yang sering kita baca ya. Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita memang diminta untuk melakukan perilaku ya. Karena memang ini sudah janji Allah, wala nubluwakum bisyai'in minal khaufi wa ju'in naqsin minal amwali wal anfusi wal samarat absyir sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Baru sedikit ini. Ini baru sedikit ketakutan. Kelaparan, kurang harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu melihat bahwa, oh iya memang benar. Gitu. Jadi doa Rasulullah itu memang benar. Karena Rasulullah sudah mengajarkan apa artinya. Ini satu saat akan dipakai. Jadi ini membutuhkan maha benar Allah dan juga benar Rasulnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah urusan apapun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dengan itulah maka kita akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita mendapatkan petunjuk bukan hanya dalam konteks bagaimana menjaga hidup aman supaya tidak terkena COVID, tapi iman kita juga naik. Karena ketika ada setiap musibah, kita mendapatkan keberkahan ya dan rahmat dari Allah, sehingga kita selalu dekat dengan Allah dan tidak merasa sedih gitu ya. Karena semuanya itu ibaratnya ini hanya janji-janji Allah yang akan kita lewati gitu ya. Kan kita kalau ketemu orang yang memenuhi janjinya senang ya. Nah, sekarang Allah yang berjanji, Allah yang memenuhi. Betapa kita senang seharusnya. Sebagaimana kisah dari bapak kedokteran modern yang bernama Ibnu Sina, ketika beliau mengunjungi sahabatnya Al-Biruni. Nah, Al-Biruni lebih dekat ke teman-teman di fisika ya. Ibnu Sina lebih dekat ke teman-teman di kesehatan ya. Nah, waktu itu Al-Biruni menyambut rombongan Ibnu Sina itu dengan tangan terbuka dan siap memeluknya. Tapi begitu saat itu sedang terjadi taun, sedang terjadi wabah. Ya. Begitu sudah dekat, Ibnu Sina malah mundur gitu. Jadi sudah dekat ibaratnya dan tidak salaman pun tidak. Gitu. Sampai Al-Biruni bingung, kenapa Anda begitu gitu. Kemudian beliau mengatakan, berikan saya air dan cuka. Jadi cuci tangannya pakai air dan cuka. Jadi didesinfektan dulu pakai itu gitu ya. Setelah itu beliau minta saya ingin mandi, begitu juga para asisten saya, tolong sediakan kami baju baru. Baju baru dicuci ya, bukan baju baru dari pedagang, bukan. Kenapa? Setelah selesai, barulah kemudian Ibnu Sina menjelaskan bahwa ketika wabah seperti ini, kita harus jaga jarak, karena penularan itu karena terjadinya kontak. Dulu wabah paling sering adalah cacar ya, yang begitu juga kejadian pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dengan posisi seperti itu, artinya sebenarnya perilaku para ilmuwan dulu kita sudah mengajarkan gitu ya. Dan di sini jelas ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, karena apapun yang terjadi itu semuanya biidznillah. Ini yang barangkali kita harus perkuat. Tidak satupun kejadian kecuali Allah yang mengizinkan. Nah, nasihat Ibnu Sina juga kepada Al-Biruni dan kita semua mengatakan menghadapi COVID ini, menghadapi wabah taun saat itu, kita harus dalam keadaan gembira gitu. Nah, waktu itu mungkin bingung kok gembira, intinya bersyukur ya, tenang saja gitu. Nah, sekarang para psikolog mengatakan kegembiraan itu akan mengeluarkan hormon endorfin dari luar ya. Psikologi medis nih ya, jadi psikolog medis. Kemudian apalagi psikologi UI kan berasal dari FK, jadi psikologi medis kuat sekali. Nah, endorfin ini apa? Membuat kita senang dan sistem imun kita akan naik, gitu ya. Nah, dengan demikian, memang jangan sampai sedih, ya. Karena kita Allah masih bersama kita. Kemudian yang berikutnya tentu saja bagaimana kita disuruh oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, ya. Surah Al-Baqarah Allah mengingatkan dengan nyamuk, ya. Karena mungkin dulu memang bahasa Arab saat itu yang kecil ya nyamuk, setelah itu mungkin biji sawi yang mereka pahami. Nah, sekarang kita virus ya. Jadi virus ini kan benda setengah hidup, tetapi ketika masuk ke manusia menjadi merajalela seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah memang kita mesti mengembalikan urusan kepada Allah. Kemudian juga di sini jangan berselisih. Kalau pada berselisih kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa kewajiban kita ya? Kewajiban kita berdasarkan adalah memperbaiki diri dan mengubah keadaan. Ya, di sini jelas sekali. Jadi memperbaiki diri, mengubah keadaan itulah new norm. Temukan norma baru apa yang harus kita temui sehingga kita tidak beribut dengan norma lama yang jelas-jelas norma itu saat ini berisiko gitu. Misalnya ya, memaksakan diri untuk kerja bareng-bareng lagi. Kemudian ruangan belum kita ubah, itu sangat berisiko. Karena kalau sekedar ruangan ber-AC, AC itu akan muter-muter, dan kalau ada orang bersin gitu ya di situ atau batuk, ada potensi droplet itu, cairan yang keluar dari mulut dan hidung menjadi aerosol, mikrodroplet yang kecil sekali, terbang ikut dengan sembusan udara dari AC itu, dan itu akan mengakibatkan penularan. Riset-riset menunjukkan seperti itu. Jadi ini yang barangkali catatan berikutnya adalah kita harus mau mengubah keadaan. Keadaan itu baik keadaan diri kita, tubuh kitanya, gitu ya. Kemudian juga lingkungan kita. Rumah kita harus jauh lebih bersih sekarang. Begitu juga diri kita ya. Makanya salah satu perintahnya adalah dari 3M itu cuci tangan yang sering. Nah,
Mari kita lihat di sini. Ini ada sebuah hadis yang menarik ya. Jadi hadis wabah itu fakta bukan ilusi ya. Dan perintah sosial di sini itu jelas. Dan prinsipnya begini, kalau mau memutus rantai penularan dari individu ke individu seperti ini. Ini manusia ya, ini bibit penyakit, ini lingkungan. Kita mesti memutus di sini dengan cara apa? Sering cuci tangan dan jaga jarak. Kemudian tangan kita ini jangan menyentuh apapun sehingga tidak mengotori lingkungan. Ketika kita bersama-sama ya, maka antar masyarakat ini dengan masyarakat lain ya putus misalnya dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar, jadi tidak berkomunikasi. Atau kalau memungkinkan karantina sehingga yang ini tidak terkena. Nah, di sini apa? Ini ibrah dari kata Rasulullah idza sami'tum bitta'un ya bi adin fala tadkhuluha wa idza waqa'a yaridu wa antum biha fala tahruju minha. Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika tidak ada wabah di tempat kalian berada, jangan keluar. Ini menarik nih. Jadi kalau ada wabah jangan masuk, ya. Tapi yang di dalam nggak boleh keluar sampai wabah itu selesai. Gitu, ya. Ya, ini prinsip dari karantina wilayah atau PSBB, social distancing. Ya. Nah berikutnya adalah ini memang ujian ya di sini. Ini yang lebih lengkap dari tadi. Dan memang ini ujian dari Allah, suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka bila kamu mendengar penyakit ini berjangkit suatu negeri, janganlah kamu masuk ya, dan bila itu penyakit negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya gitu ya. Kalau sudah ada gitu. Tapi kalau ada penyakit, ada wabah udah ketahuan, disuruh lari. Wabah itu seperti singa, seperti engkau melihat singa larilah gitu. Artinya menghindari gitu ya. Itu barangkali nanti ada asarnya dari Umar bin Khattab. Kemudian perintah isolasi ya, Nabi SAW bersabda janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Ini jelas, ini adalah isolasi ya. Kemudian yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda tidak boleh berbuat madorot dan hal yang menimbulkan madorot. Jadi tidak boleh kemudian kita merasa acuh tak acuh dengan persoalan yang kita hadapi, biar aja. Padahal itu adalah kemadorotan gitu ya. Yang ini yang barangkali mesti kita ingat. Nah ini rusuh ya, keringanan beribadah saat wabah berjangkit. Ini banyak hadis yang lain ya. Cuman di sini ketika muazin mengucapkan setelah asyhadu alla ilaha illallah dan Rasulullah, bukan hayya Rasulullah tapi as-sholatu fi buyutikum, salatlah kalian di persinggahan kalian atau di rumah kalian. Ternyata kata Ibnu Abbas, ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal itu. Lalu berkata, apakah kalian merasa heran terhadap semua ini? Padahal yang demikian orang yang lebih baik dariku, maksudnya Rasulullah SAW. Salat Jumat memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan. Artinya kalau di luar itu banyak penyakit, ya kita tidak disyariatkan untuk pergi memaksakan diri salat Jumat, kemudian kita membawa lumpur dan comberan itu atau penyakit itu ke rumah kita. Ya. Nah, kemudian ini tindakan Umar bin Khattab saat wabah terjadi. Ini buku-buku sirah, terutama buku sirah tentang Umar bin Khattab. Ini kejadiannya pada tahun 18 ya. Ini jadi Umar bin Khattab sampai di Sarokoh, pimpinan tentaranya Syam datang menyambutnya, antara lain terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa ada wabah terjadi. Umar kemudian musyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Ansor dan pemimpin Quraisy. Lalu Umar menyampaikan kepada mereka, "Yuk, besok pagi kita kembali ke Madinah." Ya, tapi kemudian berselisih di situ ya. Sampai akhirnya datang Abu Rahman mengingatkan bahwa Rasulullah tentang hadis tadi, apa yang mendengar ini. Jadi kemudian Umar memutuskan dan mengatakan walaupun dicegah ya, kenapa kamu lari dari takdir? Tapi Umar mengatakan sebenarnya aku lari dari takdir satu untuk menuju takdir lain. Artinya apa? Tidak ada satupun tempat di muka bumi ini kecuali takdir Allah akan berjalan di situ. Sebagaimana tadi ada ayat yang saya sampaikan di awal, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah semuanya biidznillah. Jadi pada akhirnya berupaya untuk mencari takdir yang baik itu adalah perintah kepada kita. Jadi ikhtiar itu adalah kewajiban kita. Nah, jadi apa tugas kita selanjutnya? Memelihara kehidupan. Ini kalau kita kembalikan ke 5 tahapan pencegahan kesehatan tadi, dari promosi, proteksi, kemudian pemeriksaan dini dan pengobatan yang paripurna, lalu pencegahan kecacatan, dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Maka ini adalah perintah kita untuk memelihara kehidupan. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi betapa mulianya ketika kita mampu berbuat untuk melakukan pencegahan,
baik bagi diri kita, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi jangan hanya keluarga, tapi lingkungan tempat tinggal kita. Mengingat potensi penularan siapapun itu bisa terjadi, apalagi sekarang COVID ini sudah sejak awal sebenarnya untuk Indonesia itu community transmission, jadi transmisi antar warga masyarakat. Nah, kemudian tugas kita selanjutnya adalah membantu yang susah ya. Karena itu kami mengenalkan ada protokol pertama adalah untuk individu, kedua kesehatan masyarakat, yang ketiga adalah protokol untuk para petugas dan aktivis atau garis miring relawan dalam hal ini. Nah, jadi ada hadis yang Rasul sampaikan di sini, barang siapa yang membebaskan satu kesusahan, seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahannya di akhirat. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang, maka Allah Azza wa Jalla menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla selalu menolong hamba-hamba yang menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong, tolonglah saudara kita. Kira-kira seperti itu. Apa kesusahannya? Satu, bisa jadi kesusahannya kok dia nggak mau pakai masker, ya kita pelan-pelan ingatkan terus gitu sampai dia paham. Kemudian kalau dia terdampak, ya, membutuhkan bantuan, ayo kita tolong gitu ya. Bahkan kalau misalnya dia menawarkan barang ya, sudah menawarkan barang karena kerjaannya misalnya sulit, saran saya beli sajalah gitu ya. Nanti kalau antum nggak suka barang itu, berikan lagi kepada yang perlu gitu. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian transaksi bisnis tetap berjalan sehingga orang bisa tertolong secara ekonomi sehingga potensi untuk tertular gara-gara keluar rumahnya itu mungkin berkurang gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tawakal. Ini saya dapat dari para ustadz ya. Ada dua pilar tawakal. Jadi jangan ujuk-ujuk gitu. Kalau saya suka bilang begini, menghadapi COVID itu pakai duit gitu ya. Yang pertama doa, harus tetap berdoa. Yang kedua usaha. Usaha itu nuansanya manusiawi. Berarti ikhtiar. Nah, ikhtiar itu nuansanya ukhrawi. Yang keempat baru tawakal gitu. Jadi jangan dari doa langsung tawakal, loncat ya. Kenapa? Karena tawakal ternyata menurut para ulama ini harus i'timadu 'ala Allah ya. Jadi kita mesti bersandar kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah al-khoda bil asbab. Jadi berusaha mengambil sebab. Ketika Rasulullah mengatakan ya Abu Bakr ya la tahzan innallaha ma'ana, itu setelah Rasulullah berusaha ya mengatur strategi, menyewa seorang penunjuk jalan dan lain itu berusaha maksimal gitu. Setelah itu barulah mengatakan tawakal. Di hadis lain Rasulullah mengatakan ikatlah untamu baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah. Jadi usaha dulu ya, doa, usaha baru kemudian kita tawakal. Jangan loncat doa langsung tawakal gitu. Ya. Nah, jadi ini perkataan ulama ya, seimbang antara usaha dan tawakal. Orang yang mencela sebab dan usaha maka dia telah mencela sunnah. Orang yang mencela tawakal maka dia telah mencela keimanan. Tawakal adalah keadaannya Rasulullah SAW dan berusaha adalah sunnahnya. Siapa yang beramal berdasar kepada keadaan Rasulullah SAW, makanya dia tinggalkan sunnahnya. Jadi ini yang harus kita pahami sehingga upaya kita untuk optimal ya menghindari dari virus corona ini itu adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu mengikuti sunnah Rasul yang menunjukkan keimanan kita. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Bang Yasir dan teman-teman semua, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi dari Pak Ede. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ede atas paparannya. Sangat komprehensif dan sistematik tentang bagaimana pandemi dan tuntunan Al-Quran dan Sunnah terhadap bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Baik sahabat Pelita Al-Quran sekalian, tadi kita setelah menyimak paparan dari Pak Ede Hermawan, terpantau di sini peserta yang hadir 100 orang pas ya Pak ya. 100 orang ini yang hadir, kita akan masuk ke sesi Q&A. Silakan teman-teman sahabat Pelita Al-Quran yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau lewat kolom Q&A atau bisa juga di kolom chat. Bisa langsung disampaikan. Kita ada waktu cukup lama ini, masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kita bisa diskusi dengan leluasa dengan Pak Ede di sini sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi, lebih komprehensif lagi, dan insya Allah juga dalam konteks keimanan dan ketakwaan. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak, akan saya bacakan. Pertama di kolom chat terlebih dahulu akan saya bacakan dari Bapak atau Ibu nih ya, Harset ya.
Beliau bertanya, bagaimana Pak kebijakan pilkada yang tetap jalan? Apa mungkin ada klaster baru yang akan muncul, Pak? Baik, terima kasih. Pilkada. Nah, pilkada itu apa ya? Kami itu berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terakhir dengan ini Dewan Pertahanan Nasional ya. Ini supaya dipahami aja karena memang ini barangkali agenda yang sangat penting oleh negara. Waktu itu saran kami begini, ada sebuah kampanye gitu ya di negeri ini yang kampanyenya begitu masif, bahkan masuk sampai ke ruang-ruang kamar gitu, relung hati dari rakyat Indonesia. Itu adalah kampanye pemilu maupun pemilu kada. Sebenarnya saya menyindir, mengapa kampanye untuk menyelamatkan kemanusiaan kok tidak sedahsyat itu gitu. Saya bertanya juga misalnya, di mana baliho-baliho besar yang mengingatkan waspada COVID? Ya, misalnya di jalan-jalan protokol dulu kan banyak banget gitu, tapi gambar calon yang mau ikut pilkada dan pemilihan legislatif dan lain-lain gitu ya. Nah, kok ini yang jelas-jelas untuk kehidupan tidak muncul gitu ya, seperti malu-malu gitu. Sehingga kami mengatakan seharusnya kita manfaatkan pemilu ini untuk mendorong kampanye seluas-luasnya. Nah, posisi berikutnya adalah ternyata makin hari makin meningkat, sehingga apakah akan ada potensi? Ada, jelas ya. Setiap ada kerumunan, ada interaksi orang, di situ ada potensi. Nah, itu yang kalau kita rujuk kepada asarnya atau perilakunya gubernur, ya, gubernur Mesir, ya, kemudian beliau merangkap menjadi gubernur Syam karena gubernur Syamnya wafat karena taun, ya, Amr bin As. Beliau melihat begitu, kenapa nih Damaskus ini begitu mudah orang tertular taun. Kalau lihat deskripsi penyakitnya di dalam kitab-kitab sirah itu saya menduga itu sakitnya cacar ya, karena dikatakan orang mengalami panas tinggi, kemudian keluar bisul-bisul kecil, bisulnya pecah dan bernanah, kemudian mengeluarkan darah terus menerus. Nah, itu cacar kalau lihat seperti kisahnya. Nah, kemudian cacar itu ibarat api, kata Amr bin As. Ketika mereka berkumpul, banyak tertular, dan api membesar ketika kayu bakar berkumpul. Karena itu, wahai warga Damaskus, kalian itu ibarat kayu bakar, pergilah satu-satu, supaya api itu mati. Karena itu beliau memerintahkan semua orang pergi ke bukit, ke gunung-gunung, tinggal ya, disuplai selama beberapa pekan. Kalau dugaan itu sih tidak terlalu jelas, cuman dikatakan dalam waktu 1 bulan urusannya selesai. Gitu ya. Nah, jadi pilkada ada potensi orang kerumunan ya. Kerumunan dari mana? Dari mulai pendaftaran sudah terjadi. Ya, ada calon yang di Surabaya diusung gitu ya, pas ke KPUD gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya pelanggaran. Jadi mungkin definisi pelanggaran juga harus ditambah, bukan hanya aspek itu, tapi pelanggaran protokol kesehatan itu berisiko untuk meningkatkan risiko orang sakit, dan bukan hanya kehilangan hak pilih, tapi kehilangan nyawanya. Ini juga kami sampaikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, bisakah kita melakukan pemilunya itu tidak perlu ketemu orangnya. Di samping proses administrasinya tidak perlu ketemu, yang berikutnya adalah pemilunya apakah elektronik gitu ya. Ternyata Amerika pun menyelenggarakan tapi modelnya dengan mail ya, dengan surat. Karena elektronik ada kekhawatiran. Jadi surat dikirim ke rumah-rumah, kemudian orang memilih di rumahnya masing-masing, kemudian dikirimkan oleh kantor pos, lalu nanti dihitung gitu. Seperti itu. Nah, ya memang selalu ada risiko. Sebenarnya kalau persoalan risiko, ya kita mesti mitigasi risiko itu supaya suaranya tetap sah gitu ya. Jadi memang di situ tantangannya. Saran saya begini, kalau memang itu tetap dilaksanakan, misalnya Depok juga melaksanakan, pastikan protokolnya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi jangan mau numpuk, bahkan jaraknya harus betul-betul 2 meter, jangan 1 meter lebih. Ya. Karena makin hari makin banyak yang terkena, dan tolong diingat yang terkena itu 86%, maaf ya, itu tanpa gejala, 11-nya gejala ringan, mirip orang flu biasa, tapi semuanya menularkan. Kok misalnya pada teman kita, saudara kita, itu tanpa gejala atau gejala ringan, begitu ke saya kok gejalanya berat. Nah, mari kita pahami. Jangan-jangan di kita sudah ada penyakit yang sudah ada lebih dahulu, misalnya darah tinggi, kemudian pernah sakit asma gitu ya, kemudian ada sakit gula, ginjal, dan lain-lain. Sehingga penyakit itu akan memperparah. Dan COVID itu tergantung kemana.
Kalau virusnya misalnya di dalam tubuh kita itu misalnya ke otak, orang bisa manifestasinya stroke. Sampai stroke kemudian di-COVID-kan. Kok sakit perut parah banget dibilang COVID. Padahal memang manifestasinya tergantung virus itu menyerang apa. Kalau menyerangnya organ paru-paru, paru-parunya rusak, maka dia mengalami sesak nafas. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih baik waspada ya terhadap pilkada itu. Karena kalau dikatakan tidak boleh, ya ini sangat bergantung kepada yang mengelola negara ini. Gitu, kalau itu. Tapi kita sebagai warga, mari kita cari solusi secara mandiri. Lanjut, Baik. Pak Yasir. Terima kasih, Pak. Ini ada yang raise hand ya, mungkin ingin bertanya langsung. Silakan Ibu, tampaknya ibu-ibu ya, Ibu Sri Budianti. Silakan Ibu. Silakan, Bu. Mungkin di unmute dulu, Ibu. Halo? Oke, kita lanjut dulu saja ya, nampaknya belum tersambung lagi. Kita lanjut, ada 4 pertanyaan lagi di kolom pertanyaan, Pak. Assalamualaikum, Dok. Bagaimana memotivasi teman atau saudara yang sudah positif COVID? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Baik, bagaimana memotivasi teman? Nah, namanya teman ya kita ajak diskusi ya. Tapi tetap kalau masih belum juga gak ada masalah ya. Yang jadi masalah kita yang jangan ikutan, itu aja ya. Kita yang sudah paham, jaga diri, jangan kemudian mau ikut kepada orang yang masih belum paham gitu. Karena bisa jadi misalnya pada dia oleh Allah diizinkan seperti itu. Nah, begitu giliran kita ikut-ikutan, Allah mengizinkan kita untuk terkena COVID, karena naudzubillah ya. Kalau kita sudah berusaha habis-habisan, sudah pakai masker dan lain-lain, terkena juga, yaitu namanya musibah dari Allah. Semuanya biiznillah. Mudah-mudahan kalaupun kita sakit itu bisa jadi saksi bahwa kita sudah berusaha melaksanakan sunnah Rasul. Jadi niatnya sekarang kita perbaiki gitu ya. Nah ini yang barangkali diingatkan terus. Kalaupun dia nggak mau ya nggak apa-apa. Jangan kita kecewa ya. Ingat ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi may yasha. Sebenarnya karena kita tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, karena hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun sesuai yang Allah berikan. Baik, itu barangkali untuk yang berikutnya, penemuan vaksin. Nah, ini menarik ini ya. Ada paper baru yang kemarin mengatakan Desember itu vaksin bisa launching, tapi hanya 20% potensinya. Ya. Kemudian baru akan muncul sebenarnya lobby-lobby itu di bulan April, Mei, Juni gitu ya. Itu vaksin itu ya. Nah, catatannya adalah begini. Begitu siap misalnya dilakukan vaksinasi di bulan Juni itu, buat Indonesia lah katakan, masih ada tantangan. Tantangan pertama adalah siapa yang bayar, ya. Ketua Penyelamatan Ekonomi Nasional Pak Erick Thohir, Ketua Menteri BUMN mengatakan bahwa masyarakat harus ikut membayar. Ini apa artinya? Ada risiko di situ, ya, bahwa masyarakat harus menanggung sebagian dari biaya vaksin itu. Kita nggak tahu harganya berapa kan itu ya. Yang berikutnya adalah artinya distribusinya juga bagaimana? Apakah mau difokuskan kepada 1,5 juta dulu, ya, 1,5 juta dulu tenaga kesehatan, setelah itu ke masyarakat umum. Nah kemudian yang berikutnya yang jadi isu adalah berapa lama daya tahan vaksin ini, antibodi di dalam tubuh orang yang sudah diimunisasi ini berapa lama? Nah kekhawatiran ada ya, karena buktinya karena virusnya begitu cepat berubah, sehingga vaksin itu efektif hanya untuk waktu jangka pendek, bukan sepanjang usia kita gitu ya, sebagaimana vaksin-vaksin lain yang waktu kita kecil diimunisasi. Ini yang barangkali catatannya. Sehingga vaksin terbaik pada akhirnya adalah bagaimana kita pakai masker, seperti itu sebenarnya, dan jaga jarak serta sering cuci tangan. Itu yang berikutnya adalah kabar yang beredar dosen dan guru yang akan diutamakan untuk vaksin. Banyak rekan saya yang memproses bagi guru dan dosen yang mengalami keraguan untuk divaksin karena jadi kelinci percobaan. Mohon arahannya. Pertama gini, vaksin itu kalau yang namanya tanda kutip nih, yang uji coba itu adalah sekarang yang sedang dilakukan kepada 1.600 relawan uji coba di Bandung ya. Itu ya barangkali. Kalau sudah jadi, karena yang namanya vaksin apalagi ini kaitannya dengan
produk untuk seluruh manusia di muka bumi, semuanya registrasinya itu harus ada di WHO, jadi diketahui semua. Jadi semua orang bisa melihat ya. Kalau kita masuk ke web WHO nanti akan ada apa sih yang sedang dilakukan ya dalam vaksin ini. Jadi kalau itu sudah iya disetujui, kemudian WHO mengatakan iya, kemudian di Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan menyetujui, tentu saja Kementerian Kesehatan juga, barulah itu disampaikan kepada umum. Kalau sekarang itu yang disebut uji coba adalah kepada mereka yang jadi relawan di Bandung itu ya, yang lainnya nggak ada gitu. Jadi yang kalau sudah di umum itu artinya sudah diberikan kepada umum, bukan lagi uji coba. Nah, jadi jangan khawatir seperti itu ya. Tapi kalau saya tadi sampai kekhawatirannya adalah isu tentang efektivitas dan daya tahan antibodi di dalam tubuh ini. Gitu. Ini persoalannya ya. Kemudian bagaimana dengan ritual-ritual adat yang mengkombinasikan Quran dengan klinik? Aduh, penanganan pandemi. Apakah masih boleh dilaksanakan dengan dalil susun budaya dan kearifan lokal? Masya Allah. Ini apa ya, Pak siapa nih? Pak Henry ya? Mungkin wujudnya harus jelas. Kalau yang dikombinasikan begini misalnya, doa-doanya dari Al-Quran ya. Rempah-rempahnya kan susah dapat dari Arab begitu ya. Selain habatus sauda, madu, yaman dan lain-lain. Yang ada di sini apa nih? Ada empon-empon, ada jahe gitu ya, macam-macam. Kalau itu sih mungkin boleh ya, karena kan ini hanya benda. Tapi kalau kemudian misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian doa hadis, selalu ditambahin lagi dengan mantra-mantra, wah saya khawatir ada syirik di sini yang mengakibatkan Allah murka gitu seperti itu. Ya. Bisa jadi kemudian hasilnya bagus, nah itu, tapi itu adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan kita. Jadi dalam hal keimanan lebih baik kita memurnikan ya hati kita dan kepercayaan kita hanya kepada Allah saja. Adapun yang lokal itu adalah mungkin bahan-bahan gitu ya. Dan nggak boleh juga misalnya nanti berdoanya pakai baju khusus gitu ya. Padahal bajunya seorang muslim kan yang penting menutup aurat. Nah, desainnya seperti apa silahkan gitu ya. Jangan kemudian bajunya mesti begini, ikat kepalanya merah ya, bajunya putih gitu. Nah, itu nggak cocok. Hal-hal yang tidak diajarkan, tidak disyariatkan. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau diperintahkan ketika ini membaca doanya, wudhu dulu, sholat sunnah dulu, kemudian baca Al-Fatihah, baca sholawat, itu silahkan, karena sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Baik, Pak. di kolom Q&A sudah terjawab, ini sudah ada 2 orang Pak yang raise hand, silakan ke Sri Budianti dulu, silakan Ibu atau Mbak Sri Budianti untuk berbicara langsung. Halo, apakah tersambung? Mbak Sri Budianti? Sudah di-unmute, tinggal bicara. Oke. Ini ada Bu Atik. Ada lagi nih, ada Atik Prasetyani. Silakan, Mbak Atik. Bisa di-unmute dulu supaya bisa terhubung. Oke, silakan. Silakan Bu Atik. Halo. Halo, Ibu Ati, apa jadi bicara langsung? Sudah terhubung? Oke, tampaknya belum waktunya mungkin, Bang Haji. Baik, Pak. Ada beberapa hal yang mungkin saya tadi bisa highlight dari pertanyaan dari materi Pak Ede. Tapi ada pertanyaan lagi yang masuk. Sebelum ke sana saya ke pertanyaan dulu nih Pak. Silakan. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 82 dikatakan bahwa
Allah yang menyembuhkan penyakit. Katanya. Bagaimana relasinya Pak dengan COVID-19 ini? Ya, Allah yang menyembuhkan penyakit. Tapi Allah menyuruh kita ikhtiar untuk mencarinya kan gitu ya. Karena kalau Allah langsung bisa ya. Allah langsung bisa semua urusan ini selesai. Tapi kan Allah menginginkan untuk melihat dan senang dengan rintihan hambanya ya di sepertiga malam terakhir, mengangkat tangan beristighfar, terus ingin juga melihat hambanya serius di laboratorium ya, di tempat-tempat penyuluhan, mengingatkan masyarakat seperti itu. Jadi itu barangkali cara Allah untuk memperbaiki kita dengan meminta kita untuk bekerja maksimal. Disitulah kita mujahadah, ya disitulah kita berijtihad, lalu memberikan kerja keras, dan disitulah Allah memberikan pahala yang banyak kepada mereka yang sudah mujahadah. Nah, jadi bukan kemudian kun fayakun lalu selesai gitu, tapi ada sebuah proses yang kita di dunia harus lakukan. Karena artinya ya tidak pantaslah Allah yang Maha Tinggi Maha Agung misalnya langsung turun hanya untuk mengurus urusan manusia yang padahal manusia itu sudah diberikan akal, sudah diberikan Al-Qur'an, sudah diberikan seluruh potensi yang ada di muka bumi ini untuk mencari solusi. Persoalannya adalah ada kalanya solusi dengan tercapainya tujuan itu membutuhkan waktu, dan disitulah ujian kesabaran kita. Jadi memang sabar itu juga sebuah solusi yang harus kita lakukan bersama-sama. Sabar bagian dari hal yang tidak bisa kita hindarkan, dan ikhtiar adalah sebuah keharusan yang harus kita ambil. Jadi bukan kemudian karena Allah mengatakan seperti itu lalu kita berikan semuanya kepada Allah. Oh tidak, karena Allah sangat senang melihat ketika hambanya merintih dan berupaya keras untuk berikhtiar. Saya kira itu. Baik. Oke. Ada lagi nih Pak dari Q&A. Kaitannya Al-Quran dengan sains atau fenomena alam seperti gerhana matahari cincin itu apa ada ayatnya yang membahas dalam Al-Quran? Mungkin tidak berkaitan langsung dengan tema kita ya, tapi mungkin Pak Ede mau menanggapinya. Ya, itu ada kan sebenarnya di surat Yasin kita sudah semua itu beredar pada garis putarnya kan gitu ya. Fi falaki yasbahun, jadi sudah ada semuanya. Jadi semuanya bisa diperhitungkan gitu ya, fenomena alam itu, dan semua bisa dihitung, dan kadang-kadang presisinya luar biasa. Misalnya gerhana matahari, apapun sudah ada waktunya gitu. Kemudian efeknya sudah diperkirakan dan lain-lain. Itu menunjukkan betapa Allah sangat cinta kepada kita sehingga kita diberikan potensi untuk memahami itu gitu ya. Baik itu potensi manfaatnya maupun potensi risiko dan bahaya yang akan muncul ketika kita tidak mentaati keilmuan yang pada dasarnya asbab tadi gitu ya. Jadi asbab itu harus kita ambil. Nah, ini yang barangkali memang ayat langsungnya tidak, karena Al-Qur'an itu kan adalah inspiring ya. Posisinya sebuah kalam ilahi yang besar menyangkut seluruh kehidupan, tapi masih sifatnya inspirasi yang ada kalanya ayat-ayat qauliyah itu membutuhkan ijtihad kita dan mujahadah kita untuk menemukannya di kauniyah, di alam semesta ini. Sehingga tugas kita adalah mencari hal itu. Oh, ini inspirasinya dari Al-Quran, ternyata setiap ini beredar pada garis edarnya. Tapi akan ada potensi ketemu. Nah, di situ dihitung. Di sini akan terjadi cincin, di sini akan terjadi gerhana matahari total, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Ada lagi nih, Pak. Bagaimana protokol kesehatan untuk penduduk atau pegawai yang mudik atau dinas keluar kota dalam beberapa hari? Apakah harus isolasi atau karantina mandiri? Lalu berapa hari? Bagaimana dengan efektivitas dan akurasi pemeriksaan rapid test antibodi dibandingkan dengan tes web? Pada kondisi apa saja rapid test antibodi boleh dilakukan, karena sekarang marak sekali tes dengan rapid test antibodi. Ya, baik. Untuk protokol kesehatan ya bagi yang mudik atau melakukan perjalanan dinas, yang pertama begini, kalau pesawat kan sebenarnya sudah ada ya protokolnya, artinya diminta melakukan rapid test. Walaupun sebenarnya rapid test itu ingat ya, efektivitasnya itu kurang jelas gitu, karena hanya bisa mendeteksi 30% saja, yang 70% itu tidak terdeteksi. Jadi itu namanya false negatif ya, artinya negatifnya palsu karena kemampuan mendeteksinya hanya 30%. Nah, dengan demikian sebenarnya rekomendasinya memang lakukan tes cepat gitu ya, tes cepat molekuler itu bisa 2,5 jam. Jadi orang sebelum berangkat lakukan tes seperti itu. Tapi saat ini alat tes cepat molekuler kita tuh masih terbatas ya, satu. Yang kedua, sebenarnya nggak terbatas dalam arti ada 900-an dimiliki Indonesia karena tadinya dipakai untuk
deteksian teman-teman kita yang kena TBC yang mengalami multi-drug resistant. Jadi karena mohon maaf ya tidak taat dengan pengobatan TBC-nya sehingga kuman TBC-nya itu menjadi tahan terhadap berbagai jenis antibiotik sehingga harus dites. Nah, tesnya itu dengan tes TCM itu dari tes cepat molekuler, nama alatnya GeneXpert, itu sudah ada 900 di Indonesia. Persoalannya adalah GeneXpert ini cartridge-nya memang buatan Amerika dan Amerika hanya mau menjual ke Indonesia itu sedikit sekali gitu ya karena mereka membutuhkan banyak untuk mengamankan COVID di sana gitu ya. Ini 2,5 jam selesai gitu testingnya ya. Karena PCR paling cepat 6 jam tapi kalau swab PCR ya kalau ini bisa 2,5 jam. Karena kesulitannya adalah karena bahannya impor dari Amerika dan kita terbatas. Nah kemudian berikutnya mana yang lebih efektif? Memang akurasinya PCR itu lebih tinggi ya. PCR itu kan bisa mengetes sampai 70%. Kalau pengen 100% memang harus dikultur. Jadi dimasukkan ke agar-agar ditaruh dulu kemudian dicek benar-benar virusnya itu ada. Tapi itu tidak dilakukan karena waktunya lama sehingga nanti biayanya lebih mahal. Dan itulah yang kita lakukan adalah PCR. Nah, kemudian mengenai rapid test ya. Rapid test ini sekarang memang sudah tidak direkomendasikan. Pemerintah kan tadinya mengatur ya, dari tadinya tidak ada biaya, kemudian ada biaya yang diatur maksimal 100.000 ya. Di awal-awal rapid test itu sempat ada harga sampai 4,5 juta kan, ajaib tuh ya. Kemudian untuk tes PCR pun sekarang diatur sehingga harapannya bisa di angka 900.000 ya untuk PCR itu. Sebenarnya itu masih mahal ya, karena teman-teman kita di Turki, kalau sekarang kan Turki sudah membuka turis lagi, boleh ya. Kalau teman-teman ke Turki, yang penting ketika kita berangkat di bandara menunjukkan hasil PCR kita, kalau nanti ke Turki masuk ke sini lagi, bisa jadi waktunya sudah expire. Nah di Turki kita tes lagi di sana, selama di sana, dan hasilnya langsung dapat di sana, itu hanya 32 US dollar, 32 ya mungkin 420.000 gitu ya. Sebenarnya memang hasilnya segitu kira-kira, tapi mungkin ada biaya lain untuk penyelenggaraan sehingga pemerintah mematok harganya di 900.000 gitu ya. Artinya sebenarnya 900.000 itu untuk situasi yang mendesak mungkin nggak mahal-mahal banget ya. Apalagi kalau kemudian dapat subsidi dari pemerintah sehingga beberapa rumah sakit daerah itu kemarin saya lihat harganya itu untuk tes swab itu di bawah 500.000 ya. Masih mungkin seperti itu. Nah, mana yang lebih efektif? Tentu saja tes PCR atau swab PCR ini lebih efektif dibandingkan tes antibody. Yang kita tunggu juga memang antibody yang terbaru, tapi ini masih dalam pengembangan. Karena kalau itu sudah ada, itu akan sangat bermanfaat bagi siapapun. Karena kita bisa ngecek, apakah saya ini sudah kebal belum terhadap COVID. Maka dicek, ada nggak antibody-nya gitu ya. Nah, sekarang ini karena dianggap masih rapid test dan masih tahap uji coba, itu masih kita tunggu ya. Nah, ke depan barangkali kita ingin mencari itu, bahkan prosesnya tidak perlu diambil darah dan lain-lain, karena cukup ditiupkan dari mulut kita. Ditiup, gitu ya. Nah, ini sedang dikembangkan gitu. Yang terbaru lagi, mana jam tangan saya hilang. Ada yang pakai jam tangan gitu ya. Ini Stanford University masih sedang mengembangkan ya. Jadi jam tangan ini sudah bisa merekam macam-macam ya, termasuk gelombang EKG dan gelombang-gelombang lain yang aneh gitu ya, yang itu disebabkan oleh virus COVID. Mereka sedang mengembangkan sehingga nanti saya pakai jam tangan itu dalam 10 detik ketahuan nih ada COVID apa enggak. Nanti pindah ke teman lain gitu ya. Kira-kira begitu. Nah ini artinya alat-alat itu sedang dikembangkan. Yang barangkali itu tadi ya, kenapa sih pemilu pun tidak menggunakan teknologi 4.0 gitu ya. Ini barangkali juga pengembangannya begitu cepat. Ya. Saya kira itu ya. Ya, ada lagi pertanyaan nih Pak dari Pak Suyitno dari Ngawi ya. Izin bertanya Ustaz, jauh juga bagaimana hukumnya vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh manusia itu ada yang mengatakan haram, padahal tujuannya baik. Mohon pencerahan. Ya, baik. Saya mau cerita vaksin sedikit. Ini vaksin itu gini ya. Vaksin itu yang mengembangkan adalah para dokter ilmuwan dari kerajaan Turki Utsmani ya. Turki Ottoman gitu dulu ya. Kemudian oleh Lady Montagu, beliau setelah berkunjung melihat gitu di para ilmuwan Turki, para dokter di Turki itu mengobati dengan mengambil darah dari mereka yang sudah sembuh ya. Kemudian digoreskan kepada orang yang belum kena gitu ya. Artinya itu waktu itu virusnya cacar. Dari situ kemudian ilmu itu dibawa gitu oleh Lady Montagu itu ke Inggris. Salah satu yang melihatnya adalah namanya Edward Jenner gitu ya. Edward Jenner menulis itu melakukan hal yang sama, kemudian menuliskannya
Karena menuliskan itulah kemudian Edward Jenner dicatat sebagai penemu vaksin. Gitu. Kan ajaib kan? Padahal aslinya bukan gitu. Sebagaimana uji coba yang namanya berbagai jenis uji coba eksperimen fisika itu kan banyak yang melakukannya Al-Biruni. Tapi kan penemuannya tidak tercatat atau catatannya dihilangkan, maka kemudian kesannya justru dari ilmuwan barat. Itu pertama untuk vaksin ya. Sehingga artinya dengan demikian sebenarnya vaksin itu adalah ilmuwan Islam yang pertama kali. Nah, hanya gara-gara tidak ada tulisan, maka Edward Jenner lah yang dianggap sebagai bapak vaksin, kemudian Louis Pasteur, dan seterusnya. Nah, apakah itu kemudian menjadi haram? Nah, di sini barangkali mari kita lihat prosesnya kan gitu ya. Kalau prosesnya adalah misalnya melibatkan benda-benda haram, itu dalam kaidah apa namanya yang disampaikan oleh BP POM dulu ya, itu memang jadi haram karena ada proses yang melibatkan. Tapi kalau misalnya apa namanya dari tubuh manusia kemudian ke manusia lain, nah ini tinggal bagaimana dari aspek syariah. Kalau karena begini, sekarang pun sudah dilakukan, yaitu disebut dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen artinya ketika orang yang sudah sembuh dari satu penyakit menular diambil plasmanya, darahnya diambil, kemudian plasmanya diambil, kemudian disuntikan karena antibodinya sudah banyak pada orang itu. Nah, beberapa ini dilakukan ya untuk COVID sekarang dilakukan. Untuk demam berdarah sudah lama dilakukan. Jadi kalau teman-teman misalnya kok demam berdarah kemudian ada yang diinfuskan tapi warnanya lain, bukan bening gitu. Nah, itu bisa jadi salah satunya adalah plasma itu, ya, plasma darah yang disuntikan yang memang dikembangkan dari yang tadinya sakit. Gitu. Nah, ini barangkali dari aspek syariah yang harus bisa menjelaskan. Tapi kalau memang untuk kemanusiaan kan pada posisi darurat ya untuk penyelamatan. Saya kira di sini Islam memberikan solusi, karena syariah itu kan adalah memberikan solusi, bukan kemudian membatasi gerak langkah apapun yang kita lakukan. Nah, kemudian virus juga, vaksin juga dikembangkan ada kalanya macam-macam, bahkan di Kuba itu waktu saya berdiskusi dengan ilmuwan di sana, mereka bisa mengembangkan vaksin sintetis, jadi hanya mengambil kode genetiknya aja. Kode genetiknya diambil, diuji, jadi sama sekali tidak ketemu dengan virus atau bakterinya. Lalu diuji lagi, dengan demikian kemungkinan adanya vaksin yang virusnya liar atau bakteri liar itu tidak terjadi. Artinya teknologi sudah sampai sana ya. Sehingga hanya diambil kode genetiknya, dikembangkan, lalu bisa untuk melawan itu. Kira-kira itu yang mesti dipahami dulu, bahannya apa gitu. Jadi sangat bergantung kepada bahan vaksinnya. Saya kira itu, Mas Nasir. Ya, mungkin pertanyaan terakhir Pak, satu lagi nih Pak Dok Ede, ya. Bagaimana kiat menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini? Nah. Baik, bagaimana kiat kesehatan mental kan? Ini di sini memang pada akhirnya kesadaran kita ya, kesadaran kita bahwa pertama adalah kita ini hidup di dunia, ya, aslinya nih ya, mohon maaf ya, aslinya di dunia ini kita tidak ada satupun yang mengharapkan, kita tidak pernah meminta, betul-betul hidup ini adalah Allah yang memberikan. Jadi kesadaran bahwa kita hidup ini adalah anugerah dari Allah sebagai anugerah terbesar, itu adalah sesuatu yang harus kita selalu miliki. Dengan demikian kita selalu mengatakan alhamdulillah gitu ya, karena kita diberikan kehidupan. Apapun derita yang kita hadapi, tapi kita sadar bahwa kita masih merasakan itu apa? Artinya kita masih hidup, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kesadaran bahwa kita dari Allah itulah yang pertama. Sehingga apapun yang kita sampai kepada kita itu tidak membuat kita stres. Kenapa? Karena semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja kita pun harus memiliki aktivitas yang bisa melupakan terhadap stresor itu. Kita tetap bergembira, dengan bersyukur, menyampaikan, beraktivitas, itu juga bagian dari hiburan gitu ya, hiburan hati dan juga hiburan kalbu kita. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja perbanyak zikir, ya, karena dengan zikir itulah ya, hati kita akan tenang, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Itu sudah janji Allah yang pasti ya, kita harus lakukan. Tapi kalau belum ketemu juga berarti zikir kita kurang benar. Itu barangkali harus diingat. Kemudian yang berikutnya adalah milikilah teman untuk bercerita, berdiskusi gitu ya, dengan demikian kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan tenang gitu ya, dan carilah teman sebanyak-banyaknya supaya kalau ada masalah kita bisa diskusikan bersama-sama. Saya kira itu, dan tentu saja yang terakhir adalah jangan lupa banyak berdoa. Terima kasih. Baik. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi pada Pak Dr. Ede Sradaman, jazakallahu khairan, dan kepada teman-teman, sahabat Al-Quran sekalian, terpantau tadi ada 105 orang yang hadir dari Jakarta, Depok, dan ada juga yang dari Ngawi, dari Pontianak, dari Bontang, dan dari daerah lain di Indonesia.
Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Dan insya Allah teman-teman sekalian, kita akan bertemu lagi 2 pekan lagi pada hari Ahad 18 Oktober 2020 yang akan menjadi tema kita nanti adalah efek psikologis riba dan keharamannya, akan dibawakan oleh Ustadz Banu Muhammad SMSE. Beliau merupakan Kepala Head of Islamic Social Finance Research Cluster, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEBUI, dan Pak Dr. Muhammad Iqbal, Ketua Asosiasi Psikologi Islam DKI Jakarta. Sampai jumpa 2 pekan lagi, sahabat sekalian. Kita akan bertemu lagi, dan jangan lupa follow Instagram kami di @pelitaquran.id dan subscribe channel YouTube Pelita Al-Quran. Kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua sehat selalu dan tetap jaga jarak di rumah saja, dan kalau tidak ada keperluan kita stay at home. Terima kasih lagi kepada Pak Dr. Ede. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu Pak, dan tetap aktivitas seperti biasa. Baik, teman-teman sekalian, kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.